Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab ke-36. Iqbal masih diam mematung di depan pagar sebuah rumah. Ada keraguan yang ia rasakan, yaitu takut punya rumah tak menerima kehadirannya. Ingatannya kembali berputar saat beberapa tahun silam, di mana terakhir kalinya ia keluar dari rumah itu. Karena sebuah pertengkaran besar saat ia dihadapkan pilihan berat, yakni harus memilih antara ibu atau istrinya, Nina. Iqbal sebenarnya terlahir dari keluarga terpandang. Saat ia melabuhkan hati kepada seorang gadis desa seperti Nina, tentu hal itu mendapat pertentangan, khususnya dari keluarga Iqbal sendiri. Bagi keluarga Iqbal, ia harus mendapat pasangan yang sepadan. Namun, saat itu Iqbal tetap bersikuku untuk menikahi Nina. 1 tahun pertama, semuanya masih baik-baik saja. Suka atau tidak, Nina sudah sah menjadi istri dari Iqbal. Mereka berdua pun tinggal seatap dengan keluarga Iqbal. Itu pun ibunya yang memaksa. Awalnya Nina enggan, karena ia lebih nyaman tinggal terpisah. Namun, Iqbal meyakinkan bahwa keluarganya sudah menerima Nina, padahal nyatanya tidak. Tanpa Iqbal ketahui, Nina dan ibunya sering berselisih paham. Entah itu karena hal sepele atau bukan. Yang jelas Nina dan ibunya tak pernah akur. Yang pada akhirnya, Iqbal harus memposisikan diri antara memilih istrinya atau sang ibu. Dan pilihan Iqbal jatuh kepada Nina. Mas Iqbal? Iqbal terkejut saat seorang wanita menghampirinya. Wanita berbalut kerudung coklat itu sampai tak berkedip memandang laki-laki yang berdiri di depan pintu pagar. Iqbal sendiri terdiam beberapa saat, karena sama sekali ia tak mengenali wanita yang menyapa. Ya, Allah, ini beneran. Mas Iqbal? Maaf, kamu siapa? Mas Iqbal gak inget aku? Ini aku, Fatma. Fatma? Iya, Fatma. Kening Iqbal berkerut, hingga tak lama iris matanya melebar saat mengingat akan sosok Fatma. Tak lama senyumnya ikut mengembang yang dibarengi kekehan pelan. Anaknya, Embok Sari. Iya. Mas Iqbal kenapa berdiri di sini? Ayo masuk. Ibu pasti senang kalau tahu Mas Iqbal pulang. Fatma adalah anak Embok Sari, yang tak lain adalah pembantu di rumah Iqbal. Iqbal hampir tak percaya jika Fatma saat ini berubah menjadi gadis yang cantik dan bersahaja. Dulu, Fatma adalah anak yang tomboy dan bertubuh gempal. Pelan, langkah keduanya memasuki pekarangan. Keraguan di hati Iqbal menguar saat sudah berbincang dengan Fatma. Sekilas gadis ini menceritakan banyak perubahan di rumah majikannya. Dari kepergian Mbok Sari, hingga akhirnya ia menetap di rumah ini. Sedangkan, Bu Aisyah ibunya Iqbal saat ini sedang terbaring sakit. Sekarang, di rumah ini cuma tinggal aku sama ibu. Mas, Tante Rumi dan keluarganya sudah pindah. Hampir 2 tahun yang lalu. Ucap Fatma. Tunggu. Fatma, apa ibu masih marah sama Mas? Nak lah, Mas. Sudah lama ibu tuh pengen Mas Iqbal kesini. Dia juga kangen sama cucunya. Sayangnya, ibu maunya Mas yang kesini. Maklumlah dia masih gengsi. Tak ada yang banyak berubah dari kediamannya. Semua tata letak furniturnya masih sama saat terakhir kali ia meninggalkan rumah itu. Hanya saja, cat tembok rumahnya sudah memudar. Mungkin karena termakan usia. Fatma, tunggu. Iqbal menahan lengan gadis itu saat hendak menekan kenop pintu. Saat ini keduanya sudah berada di lantai atas. Tepatnya berada di depan pintu kamar Bu Aisyah. Kenapa? Mas, terima kasih sudah menjaga ibu ya. Kirain apa? Aku yang harusnya berterima kasih sama keluarga ini. Kalau nggak ada ibu, mungkin aku udah jadi gelandangan. Fatma. Iya, Mas. Ada apa lagi? Kamu yang lebih dulu masuk. Biar Mas di sini saja. Loh kok gitu? Mendingan barengan. Percaya ibu bakalan seneng. Enggak, Mas di sini. Fatma akhirnya mengalah. Saat membuka kenop pintu ia membiarkan laki-laki itu berdiri di ambang pintu. Sedangkan dia sendiri sudah melangkah masuk untuk menghampiri wanita renta yang tengah duduk di atas ranjang.
Dapat obatnya? Enduk. Habis. Bu, tapi aku udah pesan ke tukang obatnya. Biar nanti kalau ada lagi minta dipisah. Tapi, Fatma bawa obat yang lain. Nggak mau. Ibu sudah cocok sama obat itu. Lambung ibu nggak mungkin mau nerima. Fatma akhirnya mendekatkan dirinya ke samping Bu Aisyah. Wanita yang sudah ia anggap sebagai ibu kandungnya itu, mengelus wajah Fatma yang sedari tadi tersenyum. Kamu tuh kenapa? Pulang dari apotik malah senyum-senyum gitu, hah? Tak kuasa menahan haru. Akhirnya Fatma memberitahu alasan mengapa ia tersenyum. Fatma berbisik pelan tepat di telinga Bu Aisyah. Sontak, wanita renta itu membuka mulutnya lebar. Mas Iqbal, panggil Fatma. Sejurus kemudian, laki-laki yang sedari tadi dia mematung di ambang pintu bergerak mendekati ranjang. Netra Bu Aisyah sudah berkaca-kaca, dan tangisnya pun pecah saat Iqbal langsung menghambur ke pelukannya. Sepasang anak dan ibu itu larut dalam kerinduan. Tak ada sepatah kata yang terucap di antara keduanya. Hanya terdengar isak tangis yang cukup menandakan bahwa keduanya tersiksa dengan perpisahan itu. Maafkan ibu sudah egois. Kemana anak dan istrimu? Kenapa tak sekalian diajak kemari, nak? Tanya Bu Aisyah. Selepas momen mengharukan itu. Kini keduanya duduk di balkon kamar. Kamar Bu Aisyah memang cukup luas. Di atas sini biasanya Bu Aisyah sering menghabiskan waktu untuk sekedar membaca buku. Iqbal yang harusnya minta maaf, Bu. Seharusnya dari awal. Iqbal menuruti semua perkataan ibu. Tidak, nak. Kamu sudah mengambil jalan yang benar. Meskipun kejadian waktu itu hanya berawal dari kesalahpahaman. Nak, ibu mau ketemu cucu ibu. Pasti sekarang putrimu sudah besar ya? Iya, Bu. Bahkan cucu ibu sudah ada 2. Bu Aisyah kembali berkaca-kaca. Mengingat begitu lamanya mereka berpisah dan saling menjauhkan diri. Bersamaan dengan itu, Iqbal menyodorkan ponselnya. Ia memperlihatkan foto-foto kedua anaknya yang seketika membuat Bu Aisyah semakin terharu. Ajak ke sini ya. Suruh tinggal di sini sama ibu. Ibu juga ingin bertemu dengan Nina. Sebelum terlambat, ibu ingin meminta maaf kepada mereka. Iya, Bu, nanti Iqbal bawa ke sini. Tapi, tanpa Nina. Tanpa Nina? Maksudnya? Kening Bu Aisyah berkerut. Menandakan ia tak mengerti dengan ucapan anaknya. Iqbal sudah pisah. Bu, makanya aku pulang ke sini. Entah harus sedih atau senang saat mendengar ucapan dari Iqbal. Dulu, Bu Aisyah memang tak merestui pernikahan putranya karena tak menyukai Nina. Namun seiring waktu berjalan dan setelah perpisahan yang cukup lama dengan Iqbal, Bu Aisyah sudah tak menaruh kebencian lagi kepada menantunya. Kenapa? Nak, bagaimana anak-anak kalian? Ibu yakin masalah yang menimpamu sangat berat, karena ibu tahu kamu sangat menyayangi Nina. Betul kan? Kami sudah tidak berjodoh. Bu, untuk itu, bolehkah aku tinggal bersama ibu lagi di sini? Aku ingin menebus semua waktu yang terbuang begitu saja. Tentu, nak. Ini rumahmu. Rumah anak-anakmu juga. Sejak kapan kalian berpisah, Ham? Lalu, anak-anakmu di mana sekarang? Baru 2 minggu. Bu, mereka tinggal bersama Nina. Kebetulan aku sudah bisa membeli rumah, dan sekarang mereka menempati itu. Iqbal lantas menyandarkan kepalanya ke pangkuan Bu Aisyah. Sudah lama sekali ia tak merasakan dekapan hangat sang ibunda. Rasanya begitu tenang dan damai. Semua sesak yang ia rasakan, perlahan menguar begitu saja. Meskipun semenjak meninggalkan rumahnya, kehidupannya begitu hampa dan kosong. Iqbal masih belum bisa berdamai dengan keadaan. Sakit akan pengkhianatan Nina masih selalu membayangi pikirannya. Untuk itu, sebelum rasa sakit itu menghilang, ia memilih tak menemui anak-anaknya. Sebuah keputusan yang sangat berat, karena ia tak memungkiri begitu merindukan kedua anaknya. Menangislah, nak. Tak usah ditahan. Ucap Aisyah pelan seraya mengusap kepala sang anak yang berada di pangkuannya. Mendengar kalimat itu, air mata Iqbal kembali mengalir deras. Jika sebelumnya ia menangis karena rasa haru bercampur bahagia, lain dari sekarang. Ia menangis penuh pesakitan. Hampir 7 tahun mereka berpisah. Banyak sekali perubahan yang Iqbal rasakan dari sikap ibunya. Watak Bu Aisyah dulu begitu keras. Sedangkan saat ini ibunya lebih lemah lembut. Hal itu Iqbal yakini tak luput dari peran Fatma.
Kadang, ia merasa sangat takjub akan perubahan kedua sosok wanita yang saat ini tinggal satu atap dengannya. Hingga detik ini, Bu Aisyah masih belum mengetahui penyebab keratakan rumah tangga putranya. Di satu sisi, Aisyah tak menampik kabar perceraian Iqbal membawa angin segar untuknya. Jauh di lubuk hati Aisyah, ia ingin menjodohkan putranya dengan Fatma. Namun Aisyah tak ada keberanian untuk mengungkapkannya. Bab ke-37. Pagi itu Aisyah merasakan badannya melemah, semalaman dadanya terasa sesak. Namun, ia tak mengatakan apapun baik kepada Iqbal maupun Fatma. Berkali-kali juga Aisyah membujuk putranya untuk menjemput kedua cucunya, namun sampai sekarang Iqbal tak urung melakukan. Kapan kamu mau ajak cucu ibu kemari? Nah, ibu mau ketemu. Pinta Aisyah saat tengah sarapan. Fatma dengan telaten menyiapkan menu sarapan. Sedangkan Iqbal saat ini duduk di samping Aisyah yang fokus menatap layar ponsel. Nanti ya, Bu, kalau kerjaan senggang, aku mau ngecek ruko milik ibu yang sudah lama gak dikelola. Daripada aku kerja di orang lain. Mending usaha sendiri, iya kan? Iya, ibu tahu. Luangin waktu dong sehari aja buat jemput mereka. Kalau urusan usaha, tinggal kamu atur saja. Gak usah ngoyo-ngoyo lah, Bal. Rezeki itu sudah diatur yang kuasa. Kalau waktu kan gak bisa terulang. Ibu takut gak bisa ketemu sama cucu-cucu ibu loh. Ibu ini ngomong apa sih? Nanti juga mereka akan tinggal di sini kok. Sama Nina juga. Tanya Aisyah antusias. Ya ngalak lah, Bu, aku dan Nina kan udah cerai. Masa tinggal serumah? Memang nih kamu sudah yakin mau pisah sama ibunya anak-anak? Yakin. Bu, tinggal nunggu waktu masa idah habis. Nanti Iqbal urus perceraian ke pengadilan. Mendengar penuturan sang putra, Aisyah langsung menaruh sendok yang ia genggam. Ia pun menjeda kegiatan sarapannya. Nah, terkadang yang baik itu belum tentu baik, dan yang buruk belum tentu buruk. Begitupun perceraian. Ibu tidak mau terlalu ikut campur ke dalam urusan rumah tanggamu. Tapi, apa kamu sudah memikirkan bagaimana kehidupan anak-anak nantinya? Iqbal langsung menatap Aisyah lamat-lamat. Saat ini ia paling suka menatap wajah teduh ibunya. Entah kenapa wajah itu selalu membawa kedamaian dalam hatinya. Seberat apapun masalah yang menimpanya kini, di dekat ibunya Iqbal seakan memiliki kekuatan baru. Yakin kamu tak akan berubah? Maksud ibu? Banyak pasangan di luar sana yang mau bersama-sama meleburkan ego mereka masing-masing, hanya demi keutuhan rumah tangga. Karena belum tentu keputusan yang kalian berdua ambil itu baik juga untuk anak-anak. Pikirkan baik-baik dampak perceraian itu kepada anak-anak. Kamu atau Nina bisa mendapatkan pasangan yang lebih baik. Akan tetapi, anak-anak belum tentu mendapatkan sosok orang tua seperti kamu atau Nina. Iqbal mendesak. Kemudian mendekatkan kursi yang ia duduki agar lebih dekat dengan ibunya. Hal terberat ketika mengambil keputusan itu memang anak-anak. Namun, ia juga tak kuasa terus bertahan di kubangan pesakitan. Jangankan bertemu, mendengar namanya saja ia merasa sakit. Jeti, untuk kembali kepada Nina, tentu itu hal yang sangat sulit. Mungkin semuanya memang gak bisa seperti dulu lagi. Bu, baik aku atau Nina. Apapun yang terjadi, kami berdua tetap orang tua Intan dan Najlah. Begitupun jika kelak kami memiliki pasangan. Aku dan Nina sudah sepakat akan tetap bersama-sama membesarkan mereka berdua. Sekalipun nanti kamu atau Nina memiliki keluarga baru. Iya, Bu, jangan khawatir. Aku sangat menyayangi cucu-cucu ibu. Ini hanya soal waktu. Bu, berarti kuncinya ada di pengganti Nina. Dia harus menjadi sosok ibu sambung yang baik. Iqbal tak kuasa menahan tawa. Sama sekali ia tak terpikirkan untuk mencari pengganti Nina dalam waktu dekat. Ibu serius. Bal, saat ini ibu hanya mempunyai 2 permintaan. Dan semoga kamu bisa ngabulin salah satunya. Biasanya yang ngasih permintaan itu 3, Bu. Kelakar Iqbal yang sontak membuat Fatma tertawa. Niat hati ingin membuat suasana mencair, raut wajah Bu Fatma malah berubah sendu. Yang pertama, ibu minta kamu dan Nina rujuk lalu menempati rumah ini. Jika kalian tidak bisa rujuk, ibu ingin kamu menikahi Fatma. Ucap Aisyah lirih, namun penuh penekanan. Baik Iqbal maupun Fatma, ucapan Aisyah bak petir di siang bolong. Keduanya terkejut sekaligus bingung.
hingga mereka tak bisa menanggapi apapun. Iqbal akui, Fatma merupakan gadis yang sangat baik. Loyalitasnya selama menjaga ibunya sudah menegaskan bahwa gadis itu adalah sosok yang penyayang. Tapi, untuk saat ini perasaannya masih terlalu abu-abu. Katakanlah ia memang kapok untuk merajut kasih lagi. Apalagi baginya Fatma sudah ia anggap sebagai adik kandung sendiri, tidak lebih. Sedangkan bagi Fatma, ia tak memungkiri ada ketertarikannya saat melihat sosok Iqbal. Selain tampan, Iqbal juga sangat santun ketika berinteraksi dengan wanita. Sikapnya itu yang membuat siapapun akan terpikat kepadanya. Hampir 2 minggu mereka tinggal satu atap. Fatma merasakan sebuah kenyamanan jika berdekatan dengan lelaki itu. Meskipun umur mereka terpaut jauh, namun itu tak masalah bagi Fatma. Jujur, saat Bu Aisyah mengucapkan hal demikian, perasaannya ikut membuncah. Namun, Fatma cukup tahu diri, ia tak pantas bersanding dengan lelaki itu. Usai sarapan pagi, Iqbal dan Fatma kembali melakukan kesibukan masing-masing. Mereka berdua memilih mengabaikan permintaan Bu Aisyah. Iqbal sendiri tak terlalu ambil pusing. Ia memang ingin menjemput kedua anaknya, tapi setelah semua pekerjaannya selesai, mendiang ayah Iqbal meninggalkan banyak peninggalan. Seperti ruko-ruko yang disewakan, beberapa petak kontrakan, serta toko sembako yang saat ini dikelola oleh Fatma. Namun, semenjak ia pergi banyak terjadi penyimpangan. Misal uang sewa ruko yang tak pernah masuk, sedangkan realitanya si penyewa sudah membayar. Tentu hal ini harus segera diatasi, siapa lagi yang bertanggung jawab kalau bukan dirinya. Saat Iqbal tengah sibuk mendata kembali penyewa di ruko milik ibunya, tiba-tiba Fatma menghubunginya. Gadis itu mengabari bahwa sang ibu ditemukan pingsan dan kini sedang dalam perjalanan untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Gimana keadaan ibu? Fatma, tanya Iqbal panik. Sesaat setelah tiba di rumah sakit. Bukan hanya Fatma saja yang sudah berada di sana. Tante Rumi adiknya ibu beserta keluarganya pun sudah berkumpul. Ibu koma. Mas, tadi aku pulang. Ibu sudah tergeletak pingsan di ruang tamu. Maafkan aku, Mas. Harusnya aku gak ninggalin ibu sendirian di rumah. Ujar Fatma sembari terisak. Raut penuh penyesalan begitu terlihat dari wajah Fatma. Iqbal tak menimpali. Ia hanya ingin segera melihat wajah ibunya. Iqbal terpaku di ambang pintu ruangan ICU. Hatinya luluh lantak saat melihat wanita yang baru saja membuat dirinya lebih baik saat ini terbaring lemah di atas ranjang perawatan dengan banyak alat medis yang terpasang di tubuh rentanya. Ditemani Fatma, keduanya melangkah lebih dekat ke arah ranjang. Tangis dari bibir Fatma sudah terdengar, membuat perasaan Iqbal semakin tercabik-cabik. Segera jemput anak-anak dan Mbak Nina. Mas, mungkin ucapan ibu pagi tadi, itu bukan permintaan biasa. Mungkin saja itu amanat terakhir ibu. Mas, lirih Fatma. Mendengar ucapan itu, Iqbal tak kuasa menahan tangisnya. Ia membenamkan wajah di dekat tangan Bu Aisyah yang terpasang selang infus. Bab ke-38. Iqbal tak beranjak sedikit pun dari sisi ranjang ibunya. Meskipun Bu Aisyah sudah melewati masa kritis, tapi tetap saja wanita itu masih belum sadarkan diri. Di tengah keheningan ruang perawatan, pikiran Iqbal masih semarut. Ucapan ibunya saat kemarin pagi terus berputar-putar di pikirannya. Melihat kondisi ibunya saat ini, mana mungkin ia bisa menolak. Dari kedua pilihan yang diberikan, tak ada satupun yang membuat Iqbal tenang. Kembali kepada Nina, tentu saja ia tak bisa. Hatinya masih sakit, luka akan pengkhianatan mantan istrinya itu masih menganga. Kelebatan kejadian menjijikan tempo hari, saat Nina tengah dijamah laki-laki lain bak roh film yang terus berputar di ingatannya. Sulit sekali untuk melupakan. Meskipun kata maaf sudah ia berikan kepada Nina, tapi hatinya belum sepenuhnya ikhlas. Sedangkan untuk menikah dengan Fatma, itu tidak mungkin. Ia menganggap gadis itu sebagai adiknya, tak lebih. Ia hanya takut membebani gadis itu. Apalagi statusnya saat ini sebagai seorang duda beranak dua. Iqbal, lirih Bu Aisyah. Ibu sudah sadar. Ada yang sakit. Aku panggil dokter dulu ya. Jangan, nak. Gak usah. Iqbal mendekati wajah sang ibu. Kemudian mengecup kening wanita itu cukup lama. Hatinya lega saat melihat ibunya sudah siuman. Syukur, ibu sudah bangun. Iqbal. Ya, Bu.
Mana? Fatma. Fatma lagi aku suruh nyari makan keluar. Mau aku panggilkan? Gak usah. Ibu butuhnya sama kamu. Kenapa, Bu? Adalah nafas berat dari bibir Bu Aisyah. Sesekali ia pun terlihat meringis seperti menahan sakit. Hal itu tak lepas dari perhatian Iqbal, hingga membuat lelaki bertubuh tegap itu memutuskan untuk beranjak keluar. Sebentar ya, aku panggilin dokter. Bu Aisyah langsung menahan tangan Iqbal. Ibu mau bicara. Nak, jangan pergi. Tapi kalau ibu ngerasa sakit, bilang ya. Biar aku panggil dokter. Iqbal, sepertinya umur ibu gak bakal lama lagi. Has, ibu ngomong apa sih? Ibu sudah lihat ayahmu menghampiri ibu. Mungkin itu sebuah pertanda. Jeti, soal obrolan waktu itu. Ibu mau kamu menyegerakannya. Kalau kamu mau rujuk dengan Nina, ibu titip Fatma ya. Tolong anggap dia sebagai adik kandungmu. Kasihan dia yatim piatu. Sebelum dia menemukan pasangan hidup yang baik, ibu minta kamu yang menjaganya. Selama kamu gak ada, dia yang sudah menjaga ibu. Ibu gak? Tangis Bu Aisyah pecah, membuat hati Iqbal semakin pilu. Iqbal pun meraih tangan sang ibunda. Hatinya sesak jika harus berbohong kepada wanita ini. Ibu pasti sembuh. Jangan terlalu banyak pikiran ya. Ujar Iqbal menenangkan. Namun, tangis Bu Aisyah semakin kencang. Mereka berdua pun tak bisa membendung kesedihan. Puas menangis, Bu Aisyah akhirnya terlelap. Iqbal kembali membenahi selimut ibunya, memastikan bahwa sang ibu tidur dalam keadaan yang nyaman. Seharian menunggu di ruang perawatan, ia sampai lupa untuk mengisi perut. Iqbal pun akhirnya memilih keluar ruangan, namun saat membuka pintu, ia berpapasan dengan Fatma. Mas mau kemana? Aku bawa bekal, pasti belum makan kan? Gimana ibu? Apa udah siuman? Bukannya menjawab, Iqbal malah tertawa dibuatnya. Loh kok ketawa sih? Aku bingung mau jawab yang mana dulu. Ya udah makan dulu aja, Fatma menyodorkan kotak bekal yang langsung Iqbal terima. Melihat Bu Aisyah yang masih terlelap, Fatma pun mengurungkan niat untuk masuk ke dalam ruangan di mana Bu Aisyah berada. Ia malah mengekori Iqbal yang hendak duduk di bangku koridor. Aku gak bisa masak, Mas. Jeti cuma bisa bekelin nasi sama dadar telur aja. Ucap Fatma, ia takut jika lelaki yang duduk di sampingnya itu tak berselera dengan bekal yang dibawanya. Namun, di luar dugaan, Iqbal begitu lahap menyantap bekal yang Fatma bawa. Bahkan laki-laki itu menghabiskannya dalam waktu sekejap. Lapar. Fatma berujar seraya tertawa kecil. Tak lupa ia menyodorkan air mineral untuk Iqbal. Mas, kenapa belum jemput Mbak Nina? Hati-hati Fatma bertanya. Sekilas ia melihat perubahan raut wajah Iqbal tatkala mendapat pertanyaan tersebut. Besok akan aku jemput anak-anak. Kenapa harus besok? Jika sekarang aja bisa. Jarak antara Jakarta dan Bogor itu tak terlalu jauh. Mas, kasihan ibu. Pasti ingin cepat ketemu cucu sama mantunya. Cucu saja. Karena kemungkinan aku tak bisa mengajak Nina. Ucapan Iqbal sontak membuat Fatma menoleh. Maksud, Mas, aku tak bisa rujuk dengan Nina. Itu artinya, setelah aku pikir berulang-ulang, aku tak bisa menjalankan permintaan ibu untuk rujuk dengan Nina. Kemungkinan aku memilih permintaan yang kedua. Untuk itu, bisakah kamu menolong aku? Mas gak bercanda kan? Kenapa harus permintaan itu yang kamu turuti? Apa susahnya kembali dengan Mbak Nina, yang sudah jelas mengenal Mas lama? Ini soal hati. Fatma, ada alasan yang mendasari aku berbuat seperti itu. Di keadaan segenting ini, hanya kamu yang bisa menolong aku Fatma. Aku mohon. Menolong? Kata itu begitu ambigu untuk Fatma. Sejujurnya ia tak memungkiri hatinya mendadak berbunga saat tahu bahwa Iqbal memilih untuk menikahinya. Namun hal itu tak berselang lama. Ibu menitipkan kamu kepadaku. Fatma, bagaimana kalau kita menikah? Setidaknya sampai ibu sembuh. Selama itu juga, aku tak akan menyentuhmu. Aku memberi kebebasan untuk kamu mencari pendamping yang lebih layak, daripada harus bersanding dengan aku. Maksud, Mas, kita bersandiwara? Ya, tolong. Fatma, kita akan menikah secara agama. Tentu, itu tak akan merubah status kamu, karena saat ini juga aku belum mengurus perceraian dengan Nina ke pengadilan.
Kalau Mas mau bersandiwara denganku, kenapa tidak dengan Mbak Nina saja? Aku dan Nina tak mungkin kembali, mau itu kenyataan atau sandiwara. Maaf, alasan perpisahan aku dengan Nina tak bisa aku ceritakan kepada siapapun. Intinya kami akan tetap berpisah. Kenapa harus bersandiwara? Apa aku bukan wanita yang masuk ke dalam kriteria Mas Iqbal? Batin Fatma bergejolak. Ia merasakan bahagia dan sakit secara bersamaan. Sejujurnya, Bu Aisyah memang pernah meminta dia untuk menjadi istri Iqbal. Namun, Fatma cukup tahu diri akan siapa dirinya di keluarga itu. Bahkan saat Iqbal memintanya menjadi istri, meskipun hanya sebatas sandiwara, tak akan ada yang berubah. Fatma, kamu akan tetap menjalankan aktivitasmu, demi ibu. Aku mohon, tenang saja, Mas. Aku pasti bantu. Apalagi ini demi kesembuhan ibu. Jadi kamu mau? Fatma tersenyum dan mengangguk. Hal itu membuat beban di kepala Iqbal menguar begitu saja. Tapi tidak dengan Fatma. Ibarat perjalanan, saat ini ia tengah berpetualang untuk mencari jalan keluar di sebuah labirin yang sesak. Setelah menitipkan ibunya kepada Fatma, Iqbal pun berpamitan kepadanya untuk menjemput anak-anak. Ada kelegaan di hati Iqbal. Meskipun sekuat mungkin ia harus meredam sakit jika harus bertemu dengan Nina kembali. Hari sudah beranjak tengah malam. Saat ia tiba di rumah yang ditempati Nine, ada pemandangan yang berbeda saat ia menepikan mobilnya di depan rumah. Nampak orang-orang berkerumun di dalam rumahnya. Gegas Iqbal turun dari mobil kemudian berlari ke arah rumah. Ada apa ini, hah? Tanya Iqbal. Ia mengamati setiap orang yang memenuhi ruang tamu. Terakhir pandangannya tertuju kepada Nina yang duduk di lantai. Penampilannya sangat kacau membuat siapapun yang melihatnya iba. Mas Iqbal toh? Katanya udah cerai. Kok balik ke sini? Ada apa ini rame-rame di rumah saya, hah? Ini loh, Bal. Saya kesini mau nanyain kamu kesini, Nina. Taunya dia malah godain saya, sampai ngajak saya begituan. Po bohong, Mas. Udahlah, mending usir aja si Nina dari sini. Baru sebulan ditinggal suami udah kegatelan. Nanti rumah ini malah jadi tempat berzina kalau dibiarin. Belum sempat Iqbal menimpali, tiba-tiba dari arah kamar, Najla berlari menghampirinya. Ayah akhirnya pulang. Najla takut tadi Pak RT narik-narik mama sambil teriak-teriak. Terus bapak-bapak ini juga teriak-teriak. Iqbal langsung menggendong putri bungsunya. Sebenarnya ia tak peduli dengan kekacauan ini. Benar atau tidak dengan apa yang diucapkan Pak RT. Namun, melihat Najla yang ketakutan, ia yakin putrinya ini tak mungkin berbohong. Di mana-mana yang melecehkan itu laki-laki. Kalian semua harusnya bisa berpikir secara logis. Jika kalian berada di posisi Pak RT dan mendapat godaan dari seorang wanita, apa kalian yakin akan menolak? Hening. Tak ada yang menimpali ucapan Iqbal. Sedangkan wajah Pak RT sendiri langsung berubah pias. Lebih baik kalian pergi dari rumah ini sebelum saya laporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Jika kalian menuduh Nina sebagai penggoda, saya pun bisa menuduh kalian dengan kasus percobaan pelecehan. Kira-kira, siapa yang akan dipercaya nantinya oleh polisi, hah? Tanpa aba-aba, kesemua orang-orang yang memenuhi ruang tamu langsung membubarkan diri, termasuk Pak RT juga yang berjalan paling belakang. Memangnya janda yang di desa sebelah masih kurang Pak RT? Atau mau saya ajakin Bu RT ke rumah madunya? Ucap Iqbal yang langsung membuat kedua mata Pak RT melebar. Bab ke-39. Sepeninggal Pak RT dan warga lainnya, kini yang tersisa hanya ada Iqbal, Nina dan kedua anaknya. Hening meliputi seisi ruangan, sesekali Nina masih sesegukan. Ia belum beranjak masih duduk di atas lantai sembari memeluk kedua kakinya. Iqbal mendesah. Melihat kondisi Nina seperti itu hatinya mendadak iba. Intan yang sedari tadi kebingungan dengan situasi ini, langsung mendekati ibunya. Mama kenapa? Ma, tadi kok ribut-ribut? Nggak ada apa-apa. Nak, tidur lagi yuk. Intan mengangguk, namun ia menahan tangan ibunya. Aku mau tidur sama-sama lagi, mumpung ayah pulang. Ucap Intan. Iya, Ma, aku mau tidur sama ayah. Edi juga. Ya udah kalian tidur sama ayah ya. Ih, sorak Intan dan Najla berbarengan. Keduanya langsung berlari ke arah kamar.
Sedangkan Iqbal masih diam mematung di dekat pintu. Tidur Gi sama anak-anak. Biar aku tidur di kamar belakang. Nina berjalan melewati Iqbal yang hendak menutup pintu rumah. Namun saat bersisihan entah mengapa dadanya kembali sesak. Aroma tubuh Iqbal menguar indera penciumannya. Tak memungkiri Nina begitu merindukan mantan suaminya itu. Namun, sekuat mungkin ia harus menjaga sikap. Apalagi saat sampai di rumahnya. Iqbal masih bersikap dingin. Lama tak berjumpa. Nina merasa penampilan Iqbal lebih muda dari biasanya. Ia terlihat semakin tampan dan dewasa. Rasa penyesalan itu kembali datang. Kenapa bisa ia melakukan kecerobohan hingga membuatnya kehilangan sosok Iqbal? Iqbal tak bisa menolak permintaan anak-anaknya. Ia langsung beranjak ke arah kamar untuk menghampiri kedua anaknya. Sama seperti Intan dan Najlah, Iqbal pun merasakan kerinduan yang amat sangat kepada kedua buah hatinya itu. Hampir 2 bulan mereka tak berjumpa. Untuk itu Iqbal tak mau menyia-nyiakan waktu kebersamaannya. Mas. Seketika Iqbal menoleh ke arah Nina. Makasih ya. Aku gak tahu kalau kamu tadi gak dateng. Soal tadi, aku gak seperti yang Pak RT tuduhkan. Makasihnya sama Najla aja. Karena yang aku percaya saat ini cuma anak-anak. Yes. Rasa ngilu di hati Nina kembali terasa. Sikap dingin Iqbal menandakan laki-laki itu masih belum bisa memaafkannya. Namun, Nina tak boleh patah semangat. Masih banyak cara untuk mendapatkan hati mantan suaminya itu. Apalagi anak-anak masih bersamanya. Saat hendak masuk ke kamar belakang, Nina dikejutkan dengan tarikan lengan Najlah. Loh, katanya mau tidur. Tanya Nina. Kok mama di sini? Kan kita maunya tidur bareng. Tidurnya sama ayah aja ya. Kasurnya gak cukup buat 4 orang. Muat kok. Mah, biasanya kita berempat. Najla terus merengek sembari menarik tangan Nina. Perlahan ia pun menuruti keinginan anaknya. Saat tiba di ambang pintu kamar, ia melihat Iqbal tengah bercanda dengan Intan. Momen yang sangat ia rindukan selama ini. Entah kapan terakhir kali Nina melihat kedua anaknya begitu ceria seperti sekarang. Tak tahukah dirinya saat ini tengah mati-matian menahan sesak di dadanya. Seandainya waktu bisa diputar, ia tak mau dipertemukan dengan laki-laki bernama Azam. Mas ini, pinta Intan. Sebelum menaiki ranjang, pertama ia meminta persetujuan Iqbal. Nina menatap sendu mantan suaminya itu. Iqbal yang paham langsung mengangguk tanda mengiyakan. Hore kita tidur bareng lagi. Aku mau di tengah biar bisa meluk mama sama ayah, seru Intan. Najla pun tak mau kalah. Ia juga ingin berada di tengah-tengah ayah dan ibunya. Seperti biasa kedua kakak beradik itu berdebat. Bahkan Intan yang biasa selalu mengalah kepada adiknya. Kali ini bersikukuh tak mau berpindah tempat. Namun keributan itu membuat Nina dan Iqbal tertawa. Keempatnya saling melempar candaan. Meskipun Najla terus-terusan merengek, Intan pun tak henti-hentinya menggoda Najla sampai membuat adiknya itu menangis cukup lama. Akhirnya Nina dan Iqbal mau tak mau memeluk kedua putrinya. Karena terbawa suasana, mereka tanpa sadar saling berpegangan tangan guna mengeratkan pelukan kedua putrinya yang saat ini berada di tengah-tengah mereka. Beberapa menit lamanya, Nina memilih pura-pura memejamkan matanya. Rasanya Nina ingin waktu berhenti sejenak. Ia tak mau melewatkan momen seperti ini. Di mana saat ini tangannya berada dalam dekapan Iqbal. Hanya sentuhan tangannya saja membuat hatinya berdesir hebat. Nina sedikit mengangkat kepalanya, supaya bisa menatap lekat wajah Iqbal yang kini tengah terlelap. Maklum saja ada Intan dan Najla yang menghalangi pandangannya. Ditatapnya lamat-lamat wajah teduh itu. Wajah yang akhir-akhir ini selalu ia rindukan. Saat ini jarak mereka begitu dekat. Namun Nina tak bisa mencurahkan kerinduannya itu. Tidurlah sudah malam, ucap Iqbal tiba-tiba. Sontak jantung Nina serasa berhenti berdetak. Apalagi saat tangan Iqbal bergerak mengusap kepalanya. Pagi itu Nina bangun lebih awal. Sebelum beranjak keluar kamar, ia menyempatkan untuk mencuri kecupan di kening Iqbal. Padahal ia sudah menahan diri untuk menjaga sikap. Namun saat bangun dan mendapati wajah Iqbal berada di sampingnya, ia tak mau membuang kesempatan. Rona ceria terpancar di wajah Nina. Meskipun tadi malam ada insiden yang tidak mengenakan dengan Pak RT, namun semua sirna ketika Iqbal datang. Nina beranjak ke arah dapur. Sebelum mandi, ia ingin menyiapkan sarapan pagi untuk Iqbal dan kedua anaknya. Pertama-tama ia meracik bumbu, kemudian menyiapkan segala perlengkapan.
Pagi ini ia ingin memasak nasi goreng istimewa. Masakan praktis yang menjadi menu favorit Intan dan Najwa, terutama mantan suaminya. Setelah masakan tersaji, suara ketukan pintu membuatnya urung untuk beranjak ke kamar mandi. Gegas ia berjalan ke arah depan. Dari suaranya ia mengenali seseorang yang bertamu sepagi ini ke rumahnya. Bu RT. Langsung saja Nina. Saya dengar kejadian malam tadi di rumah ini. Bu RT sudah memperlihatkan wajah garang. Belum sempat Nina mempersilahkannya masuk. Wanita berbadan gempal itu sudah mencecarnya dengan berbagai tuduhan. Saya memang sudah diwanti-wanti warga sini. Apalagi status kamu saat ini menjadi janda. Semua ibu-ibu di RT 08 sepakat meminta saya untuk mengusir kamu. Loh, gak bisa gitu dong. Bu, salah saya apa? Kenapa saya harus pergi dari rumah saya sendiri? Asal ibu tahu ya, malam tadi suami ibu yang mau melecehkan saya. Halah mana ada maling ngaku sih, Nin. Warga sini sudah tahu bagaimana busuknya kamu. Kamu kan jadi pelakornya Mbak Ser yang warga pendatang itu. Karena ulahmu itu, Mbak Ser sampai meninggal dunia. Apa? Nina terhenyak dengan ucapan Bu RT. Sungguh ia tak mengetahui kabar akan Azam dan istrinya. Kata siapa? Bu, itu gak penting ya. Semenjak Mbak Ser meninggal, warga sini langsung waspada. Mereka takut suaminya kamu goda. Itu gak mungkin, Bu. Pekik Nina tak terima. Sudah cukup Mbak Ser yang menjadi korban. Terserah, saya beri waktu kamu berkemas selama 2 hari. Jika 2 hari ke depan kamu belum juga pergi. Jangan salahkan jika saya mengerahkan semua ibu-ibu di kompleks ini. Tak perlu menunggu sampai 2 hari. Hari ini juga keluarga saya akan angkat kaki dari rumah ini. Loh, Iqbal, Bu bukannya kalian sudah cerai? Bab ke-40. Iqbal menatap tajam ke arah Bu RT. Kemudian ia berjalan mendekatinya dan duduk tepat di samping Nina. Kalian habis zina. Saya dan Nina masih sah suami istri. Kami masih mempunyai buku nikah masing-masing. Mau saya perlihatkan? Tapi. Dengar ya, Bu RT, lebih baik ibu urusi suami ibu sebelum dia mencari mangsa baru. Brak. Bu RT menggebrak meja ruang tamu. Ia merasa tak terima dengan ucapan Iqbal. Jangan sembarangan kamu ya. Mungkin hari ini suami ibu gagal merayu istri saya. Tapi itu tidak berlaku dengan janda di kampung sebelah kan? Berani kamu fitnah suami saya ha? Urusi istrimu itu yang kegatelan. Jadi orang gak tahu terima kasih. Begini cara kalian balas budi atas kebaikan saya selama ini ha? Balas budi? Atas kebaikan apa ya? Iqbal berdeci geli. Rasanya sudah mu aku berurusan dengan manusia penjilat seperti yang ada di hadapannya saat ini. Dari kasus Yulia, ia mengetahui kebusukan Pak RT dan istrinya selama ini. Dengar baik-baik. Ucap Iqbal seraya menyondongkan tubuhnya. Balas budi itu seperti memanipulasi data keluarga kami. Atau meminta pungli kepada warga setempat atas musibah yang terjadi kepada Najwa. Atau mendapat sogokan uang dari Yulia. Itu balas budinya. Satu lagi, selama ini yang menghasut para tetangga untuk membenci Nina juga ibu kan? Seorang istri dari aparat desa yang disegani, hobinya menggibah warganya sendiri, begitu kan? Dan selama ini yang mengizinkan para lintah darat menggerogoti warga di sini juga kalian berdua kan? Seketika mulut Bu RT terbuka lebar. Begitupun kedua iris matanya. Enjo ngomong apa kamu ini Iqbal? Hahaha, ibu pikir saya tidak tahu persekongkolan kalian selama ini. Bahkan, sampai membuat anak saya celaka. Lihat ini. Praang. Nina dan Bu RT terhenyak bersamaan. Karena Iqbal melempar vas bunga yang berada di atas meja. Vas bunga yang terbuat dari tanah liat itu hancur berkeping-keping. Jangan sampai nasib kalian berdua seperti vas bunga itu, terang Iqbal tegas. Bu RT langsung belingsatan. Tanpa berpamitan, ia langsung berlari ke arah luar rumah. Saking paniknya sampai membuat ia jatuh terjerembab karena tersandung pot bunga. Intan dan Najwa yang terbangun karena suara berisik, langsung terbahak kencang melihat tubuh Bu RT yang hampir tersungkur ke arah got. Ayah, Bu RT kenapa? Kok kayak dikejar anjing? Pertanyaan polos dari Najwa sontak membuat Iqbal tak bisa menahan tawa. Berbeda dengan Iqbal yang tertawa, Nina hanya bisa tersenyum getir.
Begitu mudahnya ia dipermainkan oleh takdir. Ternyata selama ini, masalah yang datang bertubi-tubi menimpa keluarga kecilnya adalah sebuah skenario belaka yang disutradai oleh Yulia. Dan sialnya ia ikut terjebak dalam permainan itu. Semoga Tuhan membalas semua kesakitan ini, Yulia. Bahkan berkali-kali lipat. Batin Nina. Suara berisik dari arah meja makan membuyarkan lamunan Nina. Jika dulu ia paling tidak suka anak dan suaminya makan sebelum membersihkan diri, kali ini Nina memilih diam. Iqbal yang sadar akan perubahan sikap Nina, langsung melerai kedua putrinya yang hendak berebut mengambil piring. Intan, Najwa, mandi dulu, baru sarapan. Titah Iqbal. Ya ayah gak asik. Mumpung mama lagi gak ngelarang. Boleh ya kita makan dulu. Lapar soalnya. Pilih mandi, atau nasi gorengnya ayah habisin. Iya, kita mandi. Ayah. Kedua putrinya itu menuruti perintahnya. Namun Nina masih duduk di kursi makan dengan tatapan kosongnya. Sesekali Iqbal mengibaskan telapak tangannya ke hadapan wajah Nina, namun tak sedikit pun Nina merespon. Praaang. Seketika Nina terhenyak, karena Iqbal membenturkan piring. Mas nanti piringnya pecah. Ucap Nina. Refleks, ia langsung menahan tangan Iqbal. Bilang aja kalau mau megang, gak usah pakai perantara piring. Ujar Iqbal yang langsung membuat Nina melepaskan tangannya. Mas, soal tadi. Terserah, aku kembalikan semua pilihannya kepadamu. Kalau kamu masih nyaman tinggal di sini ya silahkan. Tapi, besok-besok aku gak yakin kalau Pak RT gak datang ke sini lagi. Kalau pindah, terus rumah ini gimana? Ya gak gimana-gimana. Yang jelas, anak-anak akan aku bawa tinggal bersama ibu. Loh, maksud kamu apa? Ibu sedang sakit. Ia meminta untuk bertemu dengan cucu-cucunya. Oh begitu? Berapa hari, Mas? Kalau bisa untuk selamanya. Brak. Iqbal yang tengah menyantap makanan seketika langsung terhenti karena gebrakan meja. Rasa laparnya menguar begitu saja. Apalagi saat Nina menatapnya tajam. Kenapa kamu gak diskusi dulu sama aku? Lah, ini. Aku gak mau ditinggal anak-anak, Mas. Nanti ibu kerepotan ngurusnya. Bukan ibu yang mengurusnya. Mbok Sariha. Bukan. Siapa? Calon istriku. Persendian Nina seketika lemas, air matanya meluncur bebas. Semudah itu Iqbal mencari penggantinya. Padahal masa idahnya saja belum usai. Melihat ekspresi Nina, sebenarnya Iqbal merasa tak enak hati. Kenapa juga ia harus mengatakan hal itu kepada Nina? Ayah sama mama bertengkar. Tiba-tiba Najla muncul dari balik pintu kamar mandi. Nina yang tak kuasa menahan sesak lantas bangkit dari kursi kemudian berlari ke arah kamar. Terakhir ia membanting pintu cukup keras, kemudian menguncinya. Tuh kan mama nangis. Ayah jahat. Pekik Najla. Bocah kecil itu sedari tadi memang melihat perdebatan kedua orang tuanya. Namun ia tak paham dengan perbincangan mereka berdua. Sampai Nina menangis. Najla akhirnya mengambil kesimpulan bahwa sang ayah yang memarahi ibunya. Iqbal kemudian bangkit. Ia menenangkan Najla tanpa menimpali cecaran pertanyaan dari anaknya. Bingung melanda. Ia tak mungkin menceritakan kondisinya dengan Nina kepada kedua putrinya. Tangis Nina masih terdengar samar. Kedua anaknya yang saat ini tengah sarapan langsung menatap ke arah Iqbal. Habisin dulu ya makannya. Nanti setelah ini kita pergi ketemu Oma. Terus mama gimana? Ayah bertengkar kan? Enggak. Ayah sama mama tadi cuma. Mama nangis gara-gara dimarahi ayah. Kali ini Intan yang bicara. Bibir Iqbal terasa keluh untuk menimpalinya. Mama dan ayah gak kenapa-kenapa, ucap Iqbal. Kalau gak kenapa-kenapa, itu mama nangis di kamar. Ya udah, kita berangkatnya sama mama ya. Pinta Najla. Iqbal memijat pelipisnya. Ia bingung harus bagaimana menjelaskan keadaan dirinya dengan Nina. Gak bisa. Najla, kita saja bertiga ya. Mama itu nangis katanya sakit perut. Iya sakit perut. Kalau mama sakit, kenapa ditinggal? Kasihan nanti mama gimana? Ayah bohong ya? Najla dan Intan saling berbisik. Tatapan kedua anaknya seakan mengintimidasi Iqbal. Akhirnya, Intan dan Najla sepakat untuk tidak sarapan dan memundurkan piring mereka tengah meja. Loh, kenapa nggak makan?
Nasi gorengnya enak tau. Kita nggak bakal makan kalau ayah nggak ngajak mama keluar kamar. Nanti juga mama kalian keluar. Udah sekarang makan kalau nggak ayah pergi. Ketus Iqbal. Ya udah pergi aja. Kan ayah memang nggak tinggal di sini lagi. Ayah bukan kerja tapi pulang ke rumah baru. Kata teman-teman aku kalau ayah sama mamanya sering bertengkar pasti pisah. Tadi kata adek, ayah sama mama begitu. Intan berucap dengan mata yang berkaca-kaca, membuat Iqbal semakin merasa bersalah. Seketika ia langsung menghampiri kedua putrinya kemudian memeluk mereka dengan erat. Mama sama ayah nggak bertengkar kok. Kita baik-baik aja. Ayah sama mama berarti bukan pisah. Enggak, sayang. Sebentar ayah panggil mama ya. Iqbal lantas berjalan ke arah pintu kamar. Pelan-pelan ia mengetuk pintu, namun tak ada respon apapun dari dalam sana. Sampai ketukan pintu yang tadinya pelan. Ia ketuk semakin keras. Buka, Nina. Sentak Iqbal. Ayah kok marah lagi? Nenegram enggak kok. Sebentar ya. Karena Nina tak kunjung membuka pintu kamar. Akhirnya ia keluar rumah dan hendak masuk lewat jendela samping. Seingatnya saat bangun tidur, ia membuka jendela, dan benar saja jendela tersebut terbuka meskipun hanya sebagaian. Bak seorang penyelusup. Ia langsung menaiki jendela kamar yang jaraknya lumayan tinggi. Dengan susah payah ia masuk ke dalam kamarnya lewat jendela kamar, namun saat diambang jendela, ia tak bisa menyeimbangkan tubuhnya. Bek! Tubuh Iqbal terjatuh seketika. Mas, kenapa kamu? Masih nanya, ya jatuhlah. Pekik Iqbal, sesekali ia meringis. Sebenarnya Nina tak kuasa menahan tawa karena mendapati Iqbal masuk lewat jendela. Padahal pintu kamarnya sedari tadi sudah tak ia kunci. Nina akhirnya mendekat hendak membantu Iqbal bangkit, namun Iqbal langsung menepis tangannya. Jangan bersikap seperti itu lagi di depan anak-anak. Maksud kamu? Ya seperti tadi. Jangan menyudutkan aku seakan aku ini sudah menyakiti kamu. Oh, begitu. Nina urung membantu. Ia memilih beranjak kembali ke arah ranjang dan membaringkan tubuhnya membelakangi Iqbal. Nah, sudahlah. Jangan seperti anak kecil. Kita sudah sepakat menutupi masalah ini di depan anak-anak. Kenapa sampai Intan tahu kalau kita pisah, ha? Aku tak pernah bicara apapun tentang kamu kepada anak-anak. Kalau mereka tahu, yang jelas bukan dariku. Sebenarnya kamu mau ngapain masuk kamar, ha? Aku disuruh ngebujuk kamu keluar kamar sama anak-anak, ucap Iqbal. Kali ini ia memelankan suaranya. Dengan cara marah-marah. Aku gak marah. Marah dan meninggikan suara itu beda ya. Oke, aku minta maaf. Tapi tolong untuk kali ini kita akhiri perdebatan. Ibuku sedang terbaring di ICU. Dia ingin bertemu cucunya. Aku harap kamu juga ikut. Seburuk apapun hubungan kalian di masa lalu, tolong maafkan ibu. Mendengar ucapan Iqbal, hati Nina melunak seketika, apalagi saat mendengar mantan mertuanya kini terbaring di ICU. Pastinya sakit yang dideritanya lumayan parah. Tanpa menyahut, Nina bangkit dari ranjang dan berjalan ke arah pintu. Kali ini ia akan menuruti permintaan Iqbal, meskipun ada keraguan di hatinya, mengingat hubungannya dengan Bu Aisyah ibunya Iqbal. Memang tak baik. Ingatannya berputar ke masa silam, entah karena alasan apa, Bu Aisyah memarahinya habis-habisan. Saat Intan berusia 1 tahun, sebagai ibu muda, Nina berusaha hidup mandiri dan segala pengurusan Intan ia lakukan sendiri tanpa ditemani seorang babysitter. Padahal di rumah itu ada Mbok Sari selaku A. Namun ia berusaha tak bergantung pada Mbok Sari. Ia dan mertuanya memang sering berselisih paham. Namun semua itu masih dalam batas wajar. Hingga sebuah kejadian membuat hubungan mereka bercerai-berai. Pagi itu, Nina menitipkan Intan kepada Mbok Sari. Ia ingin berbelanja sayuran karena siang suaminya akan pulang ke rumah. Nina lupa tak berpamitan kepada mertuanya. Pikirnya ia tak akan lama dan Intan juga sudah ada Mbok Sari yang menjaga. Namun, siapa sangka jika saat tiba di pasar Nina mengalami kecopetan, ponsel dan uangnya raib seketika. Ia terlunta-lunta selang beberapa jam. Beruntung ada yang mengenalinya dan mau mengantarkan Nina pulang. Tapi, saat tiba di rumahnya, ia kira masalahnya sudah selesai, ternyata salah. Sampai rumah, Bu Aisyah murka. Ia menuduh Nina tukang kelayapan, padahal Nina sudah menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Namun Bu Aisyah semakin meradang. Kalau gak bisa ikut, gak apa-apa.
Biar aku saja dengan anak-anak. Lamunan Nina seketika buyar saat Iqbal tiba-tiba menepuk pundaknya. Sedari tadi Nina melamun di dekat wastafel dengan handuk yang tersampir di pundaknya. Keinginannya untuk mandi malah tergantikan dengan mengingat memorinya semasa silam dengan sang mantan mertua. Aku ikut, Mas. Sebentar aku mandi dulu. Nina langsung bergegas masuk ke kamar mandi. Keraguannya harus ia musnahkan dengan guyuran air. Toh, saat ini hubungannya dengan Iqbal sudah usai. Jadi apa yang harus ia takutkan jika bertemu dengan Bu Aisyah? Apalagi wanita itu katanya tengah sakit parah. 1 jam berlalu, Nina masih belum selesai membenahi penampilan. Ia bingung harus menggunakan pakaian yang mana. Ia buka lemarinya tak ada satupun baju yang pas dengan badannya. Satu hal yang ia heran. Bobot tubuhnya saat ini semakin bertambah, sampai baju-bajunya yang dulu sudah tak muat lagi di badannya. Selama ini, Nina terlalu nyaman dengan pakaian daster, hingga ia tak sadar jika bobot tubuhnya bertambah. Badan aku makin tambah lebar, tapi cuma di bagian dada sama perut. Ya, Tuhan! Pekik Nina.